Mana aku nggak paham. Baik, ini kita langsung mulai aja ya, soalnya ini udah 8.39. Oke, kalau gitu saya mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya got it di sini. Anak 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 anak. Ya buat suara nih. Jadi. Dan ini mohon maaf sebelumnya, ini bagi yang mic-nya saya mute, itu karena supaya lebih kondusif pembelajaran ini kita mute dulu. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama kakak adalah Kak Anggi. Jadi kita akan bertemu selama 4 hari ke depan untuk membahas soal KSM Provinsi yang 2021 dan 2022. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang soal KSM Provinsi 2022 dari nomor 1 sampai nomor 15. Jadi per sesi itu kita usahakan itu ada sekitar 5 soal yang akan kita bahas dulu. Begitu. Ya, ini soalnya udah bisa terlihat nggak saya? Gimana nih, udah pada siap nggak untuk kita melakukan pembelajaran? Suara saya kedengaran dengan jelas nggak? Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Nah, ini kita bahas soal nomor 1, yaitu sebentar. Yaitu tentang satu, hasil publikasi BPS Juni tahun 2021, sebaran penduduk Indonesia antar pulau adalah, nah jadi di soal nomor 1 ini kalian bisa lihat nih, ada suatu tabel atau kita tuh disajikan suatu data. Nah, BPS itu apa? Ada yang tahu nggak? BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Nah, BPS Badan Pusat Statistik. Nah, kira-kira si BPS ini dia ngapain aja? Yang dikatakan BPS itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dia itu bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang tugasnya itu adalah menyelenggarakan dan mencatat seluruh data statistik nasional maupun internasional. Jadi si BPS ini dia mencatat data statistik gitu ya. Data statistik baik itu dia nasional maupun internasional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa hubungan si BPS ini dengan perekonomian? Kenapa nih hasil publikasi BPS ini ataupun data BPS yang kita lihat di depan ini, dia itu memiliki hubungan dengan perekonomian? Ada yang tahu nggak? Nah, si BPS ini kan dia menginput banyak informasi gitu kan. Salah satu informasi yang diinput oleh BPJS itu adalah informasi mengenai sebaran penduduk. Jadi BPS itu kan dia ada informasi ataupun data mengenai persebaran penduduk. Nah, kira-kira BPS ini dia bagaimana dia akan memberikan ataupun berhubungan dengan perekonomian. Nah, kita lihat nih. Jadi BPS ini kan dia kan berisikan tentang info ataupun data mengenai persebaran penduduk. Data mengenai persebaran penduduk ini kemudian dia akan digunakan dalam perekonomian, yaitu pada pembangunan ekonomi gitu. Sebelum kita masuk ke pengertian ataupun apa itu pembangunan ekonomi, ini kita buat lagi di konsep dasarnya itu gimana sih hubungan BPS dengan pembangunan ekonomi. Nah, jadi kan
Kan ini ada tentang persebaran penduduk nih. Pada dasarnya kan penduduk itu adalah objek, ya kan? Ini kita gambarkan nih konsepnya. Nah, pada dasarnya apa? Penduduk itu merupakan objek suatu perekonomian gitu. Penduduk adalah objek perekonomian. Nah, sebagai objek perekonomian, tentu dia akan mempengaruhi bagaimana perekonomian suatu negara. Nah, kan bayangin nih, kalau misalnya kuantitas penduduk di suatu daerah itu meningkat, ya kan? Kuantitas penduduk di suatu daerah itu dia meningkat, kira-kira mereka itu memiliki peluang nggak untuk meningkat juga sumber daya manusia yang berkualitas? Mereka memiliki peluang gitu kan. Jadi si kuantitas penduduk yang meningkat ini, dia itu akan menghasilkan peluang naiknya juga sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi dengan kuantitas penduduk adanya SDM, ya kan? Nah, jadi dari SDM inilah apabila si SDM ini dia merata persebarannya di seluruh Indonesia, maka itu artinya dia itu tidak tersentralisasi. Jadi kan Indonesia ini kan dia kan banyak dia kan pulau-pulaunya. Saya kayak gini lagi tadi. Dia itu tidak tersentralisasi hanya di daerah Pulau Jawa saja, tapi dia itu merata. Yang artinya apa? Si SDM itu dia tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di daerah-daerah lain, daerah-daerah lain. Nah, persebaran SDM itu di daerah-daerah lain itu akan menghasilkan apa? Si adanya sumber daya manusia. Yang sumber daya manusia itu kemudian dia akan bantu suatu perekonomian. Recording in progress. Oh ya, ini sebelumnya kalau misalkan ingin merekam video ini nggak apa-apa, nanti kita ada sesi ini bakal diupload ulang ke YouTube, jadi kan bisa nonton kembali videonya. Oke, ini jadi kita lanjut lagi ya. Kuantitas penduduk yang meningkat artinya sumber daya manusia itu dia juga akan meningkat. Nah, persebaran penduduk yang merata itu artinya dia kan tidak tersentralisasi tadi kan, tidak hanya terpusat pada Pulau Jawa. Kalau seandainya si masyarakat itu dia tidak tersentralisasi, artinya itu apa? Sumber daya manusia itu dia tersebar sehingga si daerah itu dia memiliki potensi untuk berkembang jauh lebih baik lagi itu. Pengembangan daerah inilah dia akan kemudian menjadi pembangunan ekonomi. Gitu. Atau sederhananya itu gini dia. Penduduk itu dia tersebar merata. Otomatis kan sumber daya manusia secara produktif itu juga tersebar ya kan. Nah, berbagai daerah itu dia kemudian akan mengalami peningkatan ekonomi gara-gara sumber daya manusia tadi dia tersebar dia. Yang artinya peningkatan ekonomi itu ada menghasilkan output yang semakin baik gitu. Output yang semakin baik itu artinya apa? Akan menghasilkan pendapatan yang semakin meningkat. Pendapatan daerah yang semakin meningkat, pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, itu kemudian akan meningkatkan GNP. GNP inilah menjadi salah satu faktor ataupun indikator pengukuran pembangunan ekonomi. GNP itu apa? GNP. GNP itu apa? Gross National Product. Nah, jadi kan GNP itu adalah materi dari pendapatan nasional. Jadi dia tuh ada dua, ada GNP dan ada GDP. Apa yang membedakan antara GNP dan GDP? Apa nih perbedaan antara GNP dan GDP? Jadi kan ada dua nih. Dalam pendapatan nasional, itu dia ada namanya GNP dan ada namanya itu GDP. Si GNP ini adalah Gross National Product. GDP adalah Gross Domestic Product. Cara membedakan GNP dan GDP itu dia gampang. Ini ada kata N, ada kata D ya kan. N itu apa? Artinya itu adalah nasional. Sementara D itu adalah domestik. Nasional ini artinya apa? Artinya nationality ataupun ekonomi nih. Mana ada? Ataupun kebangsaan. Boleh tolong di-mute aja ini yang enggak mau bertanya. Nah, oke. Nasional ini artinya adalah kebangsaan. Sementara domestik itu adalah suatu wilayah. Jadi cara membedakan antara GNP dan GDP itu adalah kalau N itu adalah nasional ataupun nationality, sementara D itu adalah domestik ataupun suatu wilayah. Jadi misalnya gini, bayangkan ini ya, lingkaran yang saya buat ini adalah suatu negara.
Di suatu negara itu tentu dia isinya tuh nggak cuma ada masyarakat Indonesia kan, tapi beragam. Ada masyarakat luar negeri dan sebagainya. Nah, masyarakat dari negara-negara lain misalnya ada juga yang mengisi Indonesia. Jadi nggak cuma penduduk Indonesia aja di dalamnya. Nah, apabila pendapatan itu dihitung di satu wilayah ini, itu dikatakan sebagai GDP. Artinya domestik. Kita hitung ya, di satu wilayah itu pendapatan masyarakatnya itu berapa, terlepas dari apa warga negara mereka. Sementara kok nasional itu kan nationality, kebangsaan. Berarti pendapatan nasional itu kita lihat secara mereka tuh warga negara apa. Misal nih, di sini kan ada nih warga negara asing nih. Yang kota-kota kecil ini kita asumsikan sebagai masyarakat asing. Berarti yang kita hitung tuh masyarakat Indonesianya saja. Sementara gimana nih kalau misalnya ada WNI, yaitu ada di negara lain. Nah, WNI di negara lain ini akan kita hitung juga dia pendapatannya. Itu yang dikatakan sebagai GNP. Itulah perbedaan GNP dan GDP. Kalau GNP itu kan dia nationality. Berarti kebangsaan. Mau dia ada di wilayah domestik manapun, di wilayah di negara manapun, kalau misal dia warga negara Indonesia, dia dihitung di dalam GNP. Sementara kalau GDP dia hanya satu wilayah di Indonesia ini aja. Nah, jadi kalau misal ada WNI yang di luar negeri itu dia tidak dihitung di dalam GDP. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, ini kita lanjut lagi nih. Nah, jadi kan tadi ceritanya nih penduduk merata kan, persebaran penduduk, ya kan? Itu sama dengan apa? Pemerataan pendapatan, ya kan? Jadi semakin penduduk itu dia tidak tersentralisasi atau dia merata, berarti pemerataan pendapatan itu juga akan semakin banyak gitu. Dia tidak terpusat lah kita bilang. Nah, pemerataan pendapatan ini dia akan digunakan sebagai perhitungan di dalam pembangunan ekonomi gitu. Sekarang kita akan membahas apa itu perbedaan pembangunan dan perbedaan pembangunan dan perbedaan pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu nggak perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Karena dia memang di soal KSM itu, terkadang itu dia kan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu nggak selamanya ada tentang apa itu pertumbuhan, apa itu pembangunan, tapi bisa dalam bentuk yang seperti ini. Cara kita membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu seperti apa? Ya. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, ini ada nih di kolom chat ada Habib nih. Habib bilang pertumbuhan ekonomi itu dia mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi itu dia mengacu pada pemerataan pendapatan suatu negara. Oke, benar ya? Jadi, cara kita membedakan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu apa? Yang pertama, pengertiannya dulu. Kalau yang dikatakan pertumbuhan ekonomi, itu dia kenaikan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Kalau seandainya pembangunan ekonomi, dia adalah suatu proses di mana pendapatan nasional itu dia bertambah, akan tetapi dia melihat aspek lain, seperti bertambah nggak pendapatan penduduknya, atau ada perubahan struktur ekonomi. Nah, atau kalau kita bilang nih, secara konsep, kalau kita bilang dalam kehidupan sehari-hari, berbeda nggak antara pertumbuhan dengan pembangunan? Yang dikatakan tumbuh, misalnya, ada tanaman yang tumbuh, artinya dia akan semakin tinggi, naik ke atas dia, ya kan? Itu dikatakan sebagai tumbuh. Sementara kok pembangunan apa? Ketika kita bangun rumah, artinya kita nggak buat rumah tuh tinggi aja kan, tapi rumah itu akan menjadi kokoh, ya kan? Jadi dia perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Jadi kalau pertumbuhan ini, yaitu adalah peningkatan GNP dari tahun ke tahun. Nah, sementara kok pembangunan ekonomi itu dia peningkatan GNP juga dari tahun ke tahun. Puji. Betul. Yaitu peningkatan GNP dari tahun ke tahun, tapi dia juga melihat aspek-aspek lain gitu. Artinya apa? Si pendapatan nasional itu dia tuh nggak cuma bertambah aja deh dari tahun ke tahun, tapi dia juga semakin kokoh si negara itu.
Nah, pokok yang dimaksud itu seperti apa? Itu yang dikatakan sebagai pembangunan ekonomi. Jadi kita akan lihat perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan. Perbedaannya nih. Nah, kalau misalnya itu pertumbuhan, artinya kan GNP naik dari tahun ke tahun. Dan adanya peningkatan investasi. Habis itu ditemukan juga nih sumber-sumber produktif yang itu dapat dimanfaatkan secara efisien. Jadi ada nih sumber-sumber yang sekiranya itu berpotensi untuk menghasilkan output, itu dia bisa kita gunakan secara efisien. Nah, itu dikatakan sebagai pertumbuhan. Ditemukannya sumber produktif dan dimanfaatkan secara efisien. Kalau memang misalnya tidak bertanya, boleh tolong mikrofonnya disukan aja biar lebih kondusif kita belajarnya. Nah, oke. Jadi kan kalau pertumbuhan itu dia kan kayak pendapatan itu dia naik, dia meningkat. Bisa dikatakan sebagai pertumbuhan. Sementara kalau pembangunan ekonomi itu, perekonomian itu dia memperkokoh si masyarakat itu. Nah, jadi GNP itu dia meningkat. Akan tetapi juga ada pemerataannya. Jadi kalau misalnya si pertumbuhan ekonomi, dia tuh hanya melihat bertambah nggak pendapatan nasional tuh. Nah, tapi kalau di pembangunan ekonomi, pendapatan nasional tuh bertambah tapi merata nggak? Atau cuma tersentralisasi aja di daerah Pulau Jawa? Atau daerah-daerah lain misalnya ada yang sangat sedikit itu pendapatannya. Nah, itu dikatakan pembangunan ekonomi karena dia melihat juga merata atau enggak si pendapatan suatu negara. Dan adanya perubahan struktur ekonomi. Adanya perubahan struktur ekonomi. Nah, struktur ekonomi itu apa? Sistem ekonomi yang tengah berlangsung di dalam suatu negara, dikatakan sebagai struktur ekonomi. Dan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga. Kesejahteraan itu masyarakat, jadi masyarakatnya itu enggak cuma lihat apakah mereka tuh bertambah pendapatannya atau enggak, tapi mereka tuh sejahtera atau juga. Itu dikatakan sebagai pembangunan ekonomi. Jadi kita melihat aspek-aspek yang jauh lebih luas dan kompleks daripada pertumbuhan ekonomi. Dan ada juga yang terakhir itu adalah peningkatan inovasi dan penguasaan informasi dan teknologi ataupun iptek. Nah, jadi dikatakan suatu negara itu mengalami suatu pembangunan, dia pendapatannya itu bertambah, tapi dia juga melihat aspek-aspek lain seperti bagaimana tingkat pertambahan penduduknya, bagaimana pemerataannya, bagaimana perubahan struktur ekonominya, itu dikatakan sebagai pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih kepada GNP naik dari tahun ke tahun. Nah, kan ada yang dibilang nih sama si Habib di kolom chat. Itu benar kan? Nah, kayak misalnya nih, pertumbuhan ekonomi itu dia mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Nah, kenapa dibilang sama Habib peningkatan jumlah produksi barang dan jasa? Jadi dikatakan pendapatan itu apabila ada penghasilan barang dan jasa. Jadi kalau misalnya nih, kita nggak menghasilkan output apapun, itu nggak dikatakan sebagai pendapatan. Contoh, misalnya ada orang difabel, misalnya dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, mereka kan nggak melakukan apapun, mereka nggak menghasilkan output apapun. Nah, itu tidak dikatakan ataupun tidak dihitung sebagai pendapatan. Yang dikatakan pendapatan itu ketika kita bisa menghasilkan barang dan jasa. Itu dia perbedaan antara pertumbuhan. Oke, berarti udah jelas ya perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kita lihat sekarang soalnya nih. Di soal ini, berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang benar berikut ini? Nah, jadi ini kita melihat nih, dari opsi A, B, C, D, kira-kira itu yang benar itu yang mana? Oke. Yang A, proporsi penduduk Bali dan Nusa Tenggara itu lebih kecil daripada Pulau Kalimantan. Ini Bali kan? Nah, daripada Kalimantan. Jadi, nah, betul apa enggak? Bali dan Nusa Tenggara itu ada di 5
6,54. Sementara di sini dia dikatakan lebih besar daripada Kalimantan yang 6,15. Salah kan? Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Harusnya ini dia lebih kecil. Dan benar nggak dia lebih kecil daripada Pulau Sulawesi? Si Bali ini Pulau Sulawesi mana dia? Ini dia 7,36. Betul. Yang lebih kecil dari Pulau Sulawesi ini benar, akan tetapi kalau dikatakan dia lebih besar daripada Pulau Kalimantan, itu jawabannya salah. Oke, yang opsi nomor 2. Gimana tuh? Kira-kira benar apa salah? Dikatakan di sini jumlah penduduk Pulau Sulawesi itu lebih besar daripada Pulau Kalimantan. Sulawesi nih. Sulawesi itu ada di 7,36. Itu lebih besar daripada di Pulau Kalimantan. Kalimantan itu 6,15. Benar kan? Nah, dan lebih kecil dari Pulau Bali. Benar nggak ada lebih kecil dari Pulau Bali? Salah kan? Bali kan 5,54. Yang C, jumlah penduduk Pulau Papua, Maluku, dan Sulawesi lebih besar daripada Pulau Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, kalau ketemu yang kayak ini berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan penduduk Papua, Maluku, dan Sulawesi. Kira-kira dapatnya berapa nih? Dapatnya, kan dia kalau Papua dan Maluku itu 3,17. Hapus P. 3,17 ditambah dengan 7,36 ya kan? Dapatnya 10,53. Nah, kalau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara itu berapa? 6,15 tambah 5,54. Dapatnya adalah 11,69. Benar apa salah? Kalau dikatakan ini lebih besar. Salah kan? Harusnya dia lebih kecil. Jadi yang jawaban yang paling tepat tuh yang D. Tapi kita lagi nih. Proporsi penduduk Pulau Sumatera dia lebih kecil daripada pulau-pulau di daerah lain Pulau Jawa. Nah, ini kan Sumatera 21,68. Kalau seandainya kita jumlahkan Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu akan menghasilkan Pulau Sumatera itu lebih kecil ya kan? Daripada pulau-pulau lainnya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke. Ini saya lihat chat dulu. Jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang tepatnya D. Nah, ini kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelumnya soal nomor 1 ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Misalnya tentang pendapatan ataupun pertumbuhan. Gimana? Atau sudah jelas? Kayak itu ya? Kalau misalnya sudah jelas, ini kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Ya, ini kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Kalau memang misalnya nanti ada yang masih bingung, tapi nggak berani tanya sekarang tuh boleh ditanyakan nanti di akhir sesi. Oke, ini ada pertanyaan nih. Perbedaan antara proporsi dan jumlah penduduk apakah? Yang dikatakan proporsi itu perbandingan sebenarnya. Jadi perbandingan penduduk. Jadi sama aja dia, proporsi. Berarti itu kan dia perbandingan. Kayak ini misalnya proporsi penduduk Pulau Bali dan Kalimantan. Itu artinya perbandingan jumlah penduduk Pulau Bali dan perbandingan penduduk Pulau Kalimantan. Itu aja dia. Proporsi itu artinya dia perbandingan. Perbandingan penduduknya. Sementara kalau jumlah penduduk itu apa? Jumlah penduduk ya jumlah penduduknya gitu. Besarannya itu berapa? Nah gitu dia. Bisa dimengerti nggak ini? Bisa buat pride. Bisa ya. Jadi sebenarnya proporsi itu dia perbandingan aja. Kayak perbandingan penduduk Pulau Bali dan pulau berapa perbandingan penduduk pulau dengan kalau dibandingkan dengan penduduk Pulau Kalimantan. Itu dikatakan proporsi, itu perbandingan. Sementara kalau jumlah penduduk itu ya jumlahnya itu berapa? Secara konsep itu sebenarnya sama aja antara proporsi penduduk dan jumlah penduduk itu sama aja. Oke, berarti kalau sudah ada yang ingin tanya lagi nggak soal nomor 1? Kalau nggak ada, berarti ini kita lanjut lagi ya. Ke soal nomor 2. Jadi ini itu ada suatu kurva di hadapan kalian. Oke, kita baca dulu nih soal nomor 2. Perhatikan gambar kurva break even point berikut ini.
Jadi ada satu kurva yang dikatakan kurva break even point. Nah, lalu kita akan diberikan pernyataan-pernyataan tentang gambar di atas. Satu, garis merah dia menunjukkan bla bla bla. Ini nanti kita bahas, nanti aja ini kita bahas dulu nih. Apa itu BEP? Titik impas. Ya, BEP itu adalah titik impas. Impas. Titik impas seperti apa tuh? Tahap di mana pendapatan sama dengan biaya operasi. Betul ya? Jadi dikatakan BEP itu adalah titik impas. Nah, titik impas yang dimaksud itu, dia adalah, ada yang tahu nggak? Ini masuk, sebelum kita masuk ke BEP, BEP itu dia masuk ke dalam materi apa sebelum? BEP ini dia masuknya ke dalam biaya materi ataupun materi laba rugi. Jadi sebelum kita masuk ke BEP, kita belajar dulu laba rugi itu apa. Gitu kan? Laba yang dikatakan laba atau rugi itu apa? Yaitu selisih antara penerimaan dan apa? Dan dengan biaya. Jadi dikatakan laba atau rugi itu adalah selisih dari penerimaan kita ketika kita menghasilkan satu barang itu berapa dan biaya kita menghasilkan barang itu berapa. Rumus dari laba rugi apa? Ayo. Rumus laba rugi. TR kurang TC. Kan dibilang laba atau rugi itu kan diselisih. Artinya apa? Kalau selisih itu kita kurangi. Ketika kalian melihat suatu rumus ekonomi, itu jangan kalian masukkan kayak, oh, rumusnya itu TR kurang TC, jangan. Tapi kalian pahami konsepnya. Kan dibilang nih, laba atau rugi itu dia kan selisih antara penerimaan dengan biaya. Kita mau tahu nih, ketika kita udah hasilin suatu barang, kita tuh rugi apa, kita tuh untung kayak itu. Yang artinya kita tahu itu kan dari selisihnya kan, berapa pendapatan kita dan berapa biaya kita. Misal kita jual risol, biaya kita buat risol itu 50.000, tapi kita jual sama kawan-kawan kita dapat 150.000. Artinya kita untung apa rugi? Untung kan? Nah, konsepnya itu kayak gitu dia. Ketika kalian lihat laba dan rugi itu kan selisih. Selisih itu artinya apa? Kita kurangi. TR ini adalah total revenue, TC ini adalah total cost. TR adalah total revenue ataupun total penerimaan. Dan ini ada Total cost atau biaya. Iya, atau biaya. Jadi berapa penerimaan kita kurangi dengan berapa biayanya. Dan ini kalau misalnya TR-nya itu dia lebih besar daripada TC, dikatakan dia mendapatkan keuntungan. Kalau TR-nya lebih kecil daripada TC, dia kerugian. Ya kan? Misalnya lebih besar biaya kan daripada dapat untung, kan berarti kan rugi. TR lebih kecil daripada TC itu dikatakan sebagai loss. Nah, di materi laba rugi ini juga ada nanti dia namanya itu syarat laba maksimal dan rugi minimum. Ya kan? Di materi laba rugi ini ada namanya itu syarat maksimal dan rugi minimum. Ada yang tahu nggak rumusnya apa? Ini sambil mengingat-ingat, berlatih-latih, nanti ketika di soal kan udah ingat lagi gitu. Rugi minimum. Jadi ada suatu kondisi nih, di mana si perusahaan itu dia bisa tahu bagaimana cara dia mencapai laba maksimal dan bagaimana dia meminimalisirkan ruginya. Kan pada umumnya kan si perusahaan itu dia kan memang mau mendapatkan laba sebanyak-banyaknya kan, ataupun memaksimalkan laba. Kemudian dia mau meminimalkan kerugian. Nggak apa-apa, Bu. Nggak nampak aja. Apanya nggak nampak? Udah nggak apa-apa. Ini tolong kita simak dulu ya. Iya, Bu. Nih, syarat laba maksimal dan rugi minimum. Ada yang tahu nggak rumusnya apa? Enggak, Bu. Ya, betul ya, Habib. MC sama dengan MR sama aja. Atau bisa juga kita bilang MR sama dengan MC. Nah, jadi kondisi MR sama dengan MC itu dikatakan sebagai syarat laba maksimal dan rugi minimum. Yang dipakainya itu tuh apa? Asumsi ini, MR sama dengan MC itu dipakai untuk mengetahui bagaimana si produsen itu bisa menentukan jumlah key-nya itu berapa dan harga si key-nya itu berapa. Jadi dengan MR dan MC, si produsen itu dia bisa tahu nih, oh aku mau jual berapa risol ya, dan berapa ya harga risol yang aku jual. Nah, itu dikatakan sebagai perhitungan. Jadi kalau kalian tanya nih, untuk apa sih Kak kita tuh ada MR sama dengan MC, yaitu supaya kita bisa tahu nih, untuk
menentukan berapa jumlah barang yang akan kita jual dan harganya itu berapa. Gitu. MR itu apa? Marginal revenue. Kalau MC itu adalah marginal cost. Marginal cost. Jadi Biaya di dalam marginal. suatu perekonomian itu kalian bakal ketemu dengan istilah marginal. Ada yang tahu nggak marginal itu apa? Biaya marginal. Banyak tuh deh. Nanti kan ada ketemu kayak marginal cost, marginal revenue. Nah, tambahan yang seperti apa sih yang dikatakan sebagai marginal itu? Kalau kakak bilang itu adalah pertambahan satu. Pertambahan satu apa kak? Misalnya gini, marginal revenue. Bertambah nih, satu risol kalian, kira-kira pendapatan kalian itu bertambah berapa? Itu dikatakan sebagai marginal revenue. Kalau marginal cost, kalian nambah satu risol. Biaya kalian itu bertambah berapa? Itu dikatakan sebagai MC. Jadi marginal itu adalah pertambahan satu. Ketika kalian tambah satu unit output, bagaimana pengaruhnya dengan si suatu hal itu? Misalnya nih, marginal revenue. Berarti dia kalau kalian tambah satu unit output, gimana dengan si penerimaannya? Kalau marginal cost kan biaya, kan tambah satu output, biayanya itu bertambah berapa? Itu dikatakan sebagai marginal revenue dan marginal cost. Udah jelas nggak tambahannya? Tambahan satu. Oke ya. Jadi nih, kondisi ini kan dia MR sama dengan MC. Kalau misalnya MR-nya itu dia lebih besar daripada MC, maka si produsen itu dia harus menambah produksi output. Misal nih, marginal revenue dari itu lebih besar daripada marginal cost-nya. Misalnya tadi kan kayak, misalnya nih kakak jual risol kan, risol mayo kakak jual. MR-nya itu, pertambahan satu biaya risol itu cuma nambah misalnya 1.000. Tapi cuma 1.000 nih, tapi keuntungan yang kakak dapat itu bisa sampai 2.000 dari pertambahan satu risol yang kakak jual. Berarti kan marginal revenue itu dia lebih besar daripada marginal cost. Yang artinya di kondisi itu kakak bisa menambah produksi output. Produksi output itu maksudnya gimana? Ya kita tambah outputnya karena kita tahu di kondisi itu kita tidak mengalami kerugian. Jadi kita menambah produksi outputnya supaya kita mendapatkan keuntungan. Bagaimana kita bisa mencapai laba maksimal. Nah gitu dia. Nah, sementara kalau seandainya si MR itu lebih kecil daripada MC, pada kondisi itulah si produsen itu harus mengurangi produksi outputnya. Nah, untuk apa? Biar kita mencegah adanya terjadi suatu kerugian. Misalkan kayak tadi kita bisa kayak ada orang jual di pasar gitu kan. Nah, mereka tuh biasa jual telur, ikan lah kita bilang. Ikan itu gara-gara lagi harganya mahal kali, orang-orang nggak mau beli. Jadi supaya dia tidak rugi, bukan dia nggak jualan, tapi dia mengurangi produksi outputnya. Biar ruginya itu dia diminimalkan. Itulah kenapa kita ada belajar MR sama dengan MC. Fungsinya untuk menentukan berapa jumlah key dan harga yang akan kita jual. Gitu. Oke, jelas ya, ini kita lanjut ke BEP. Panjang deh memang materi laba rugi nih. BEP ataupun break even point ataupun titik impas itu adalah kondisi di mana perusahaan itu dia nggak untung nggak rugi. Impas dia, sama aja. Nah, fungsi itu apa? Untuk menjadi standar ukur kita tuh bisa meningkatkan laba ataupun meningkatkan keuntungan kita. Nah, jadi di BEP ini itu kondisi bagaimana si perusahaan itu dia bisa untuk meningkatkan keuntungan dia. Makanya perhitungan BEP di dalam suatu perusahaan itu dia penting. Supaya perusahaan itu dia tahu dia gimana ya cara aku tuh bisa menambah pendapatan ataupun profit. Nah, yang manfaatnya itu ada bisa terasa dari kalian tahu nggak manfaatnya itu kira-kira untuk apa? Dia sebagai pedoman perusahaan kayak gitu. Dan dari BEP ini dari si perusahaan itu dia bakal bisa tahu juga kira-kira potensi keuntungannya itu bisa berapa. Terus kalau misalnya harga naik itu kira-kira labanya itu gimana berubah? Dan efisiensi kerjanya itu sudah terjadi secara maksimal apa enggak? Dari titik BEP. Jadi si BEP ini banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa jadi sebagai pedoman produsen. Nah, tadi contohnya kan tadi apakah sudah efisien SDM-nya gitu kan? Atau apa lagi? Kalau misalnya harga berubah, laba gimana? Nah,
perubahan labanya akan seperti apa. Terus kalau misalnya keuntungan itu bisa dicapai seperti apa potensinya gitu. Jadi perhitungan BEP ini dia lebih sebagai kayak standar ukur bagi perusahaan untuk dia bisa meningkatkan laba ataupun keuntungannya. Kondisi BEP terjadi ketika apa? TR sama dengan TC. TC. Nah, atau P sama dengan AC. Jadi kondisi BEP itu dia terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Biaya penerimaan total sama dengan total biaya. Biaya. Atau harganya itu sama dengan AC itu apa? Average cost. Ataupun biaya rata-rata. Rata-rata. Nah, dari sini dia bisa tahu nih. Kalau misalnya TR sudah sama TC kan, dari sini dia bisa tahu kira-kira bagaimana dia itu bisa meningkatkan suatu pendapatan. Jadi kan dibilang nih, BEP terjadi ketika TR sama dengan TC. Berarti BEP terjadi dalam keadaan TR sama dengan TC, ya kan? Ya, Bu. Nah, ini TR, ini TC. Jadi titik BEP itu terjadi di sini. BEP. Yang arti BEP-nya itu apa? Ketika dia menjual 1.000 unit, nih, dan harganya itu harus dia berapa nih? 120. Iya. Ya kan? 120 kan? Nah, 120. Jadi ketika dia menghasilkan 1.000 unit, harganya itu 120. Untuk dia bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih, berarti dia akan menjual harganya mungkin lebih dari 120 ini. Revenue ini penerimaan. TC itu kan dia, oh iya, kalau rumus mencari TR itu gimana? Ini kita bahas dulu nih. Cara cari TR gimana nih? Rumus TR, ayo. Bagaimana kita menghitung penerimaan total kita? Misal kayak tadi saya jualan risol, dia saya tahu total keuntungan saya jualan risol itu gimana? Yaitu berapa yang laku dan berapa harganya, benar nggak? Iya. Kan? Artinya P kali Q. Nah, TR itu adalah harga jual dan jumlah produksi. Namanya juga kan total penerimaan. Jadi biar saya tahu berapa saya menerima uang dari saya jualan risol, ya kan saya hitung, saya kalikan nih harga satu risol dengan berapa risol yang laku, nah, ya kan? Jadi TR itu adalah P kali Q. Jadi kalian nggak usah mengingat rumus biaya itu dengan konsep kayak TR sama dengan P kali Q ya, gitu. Jangan kayak gitu. Tapi ingatnya secara konsep. Nah kalau TC dia rumusnya apa? Total cost. Berarti kan biaya keseluruhan. Yaitu fixed cost tambah variable cost. Fixed cost itu apa? Biaya. Fixed cost apa? Variable cost apa? Fixed cost adalah biaya tetap. Variable cost adalah biaya variabel. Yang dikatakan biaya tetap itu seperti apa? Apa nih? Si garis merah nih. Apa nih fixed cost nih? Kenapa dia garisnya lurus kayak gini? Kenapa yang ini naik? Kenapa yang revenue ini naik? Kayak gini, kenapa garis si fixed cost ini dia cuma lurus? Fixed cost itu adalah biaya tetap, yang artinya biaya ini dia tidak dipengaruhi berapapun jumlah output yang laku. Misalnya kayak saya tadi jual risol. Mau 1.000 risol pun yang laku saya jual, biaya yang saya keluarkan itu tetap satu. Tetap si 100.000 nih. Itu dikatakan sebagai fixed cost. Misal, saya jual risol menggunakan suatu meja. Meja itu mau saya laku 1.000 risol, apa saya ganti-ganti meja? Enggak kan? Enggak. Meja tetap saya beli satu. Nah, itu dikatakan sebagai fixed cost. Makanya si kurvanya itu dia akan bergaris lurus seperti ini. Yang artinya pada tetap pada titik si pengeluarannya itu. Dan biasanya fixed cost ini dia akan dikeluarkan pertama kali. Bahkan ketika belum laku barang kita udah keluarin biaya tuh. Ya kan, lihat nih. Nol kan? Tapi kita udah keluarin biaya itu. Nah, makanya dia bentuk garisnya tuh lurus seperti ini. Dimulai dari titik yang nol ini, lurus terus kayak ini. Nah, artinya apa? Mau ada nih kan, sampai 18.000 unit output pun, biaya itu tetap 100.000. Sementara kalau variable cost itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh berapa perubahan output. Kayak saya tadi, jual risol. Makin banyak risolnya saya jual, berarti kan saya harus banyak tepung kan? Ya kan? Banyak mayonesnya, banyak telurnya. Nah, itu dikatakan sebagai variable cost. Yang artinya ketika makin banyak barang yang laku, makin banyak juga biaya saya. Itu dikatakan sebagai variable cost. Dan kalau variable, ya, ini saya gambarkan kurva biaya nih.
Kalau fixed cost kan ini lurus kan nih. Variable cost itu dia dimulai dari sini. Nah, dimulai dari titik 0. Dari titik konstanta ini artinya apa? Ketika ini kan PG. Ketika si Q-nya itu bertambah barulah naik biayanya. Gini kan? Iya, Bu. Itu dikatakan seperti itu. Ini kurvanya jangan lupa nih. Kira-kira kalau kurva TC itu ada di mana titiknya? Ada di atas. Ada di Sini. atas. Kalau yang dinamakan dengan kurva garis total itu pasti dia ada di atas yang bawah-bawahnya nih. Misalnya TC. TC kan sama dengan PC tambah FC ya kan? Berarti dia ada di titiknya ada di atas ini. Kalau kita gambarkan secara lebih detail tentang total cost, dia ada seperti ini dia bentuk kurvanya. Bisa dipahami kan? Ini jangan sampai lupa lagi nih. Karena biaya itu sering keluar juga. Oh, Nah, ini kan total cost-nya maka dia ada di atas ya kan, bukan di bawah karena ini kan total. Oke, ini kita lihat nih soalnya. Pernyataan terhadap gambar di atas. Garis merah menunjukkan biaya total tetap sebesar 100.000, benar nggak? Benar, Bu. benar. Benar, ya kan? Habis itu garis kuning menunjukkan biaya total, Iya. betul, ya kan? Kuning biaya total. Iya. Yang nomor 2, titik impas terjadi pada penjualan 10.000 dan total biaya sebesar 100.000. Benar nggak? Iya, benar. Iya, iya. Benar kan? Jadi Benar. dikatakan titik impas itu kan dari sini. Dia tuh dari 100.000 dan dia kan dimulai juga awalnya dari 100.000. 100.000. Kan titik total cost-nya itu awalnya tuh ada di 100.000. Makanya dia titik impas itu juga terjadi ketika 10.000 unit dan 100.000 harga. Yang 3, garis kuning menunjukkan biaya total sebesar 120.000. Biaya total sebesar 120.000, benar nggak? Tidak. Enggak. Salah nggak? Salah kan? Salah. Dia dari 100.000. Jangan lihat nominalnya aja nih. Garis kuning menunjukkan biaya total. Garis kuning apa? Oh ya, biaya total kan benar kan? Dia 120.000 Ya. nggak? Dari 100.000. Jadi salah kan? 100.000 salah. Garis merah dia menunjukkan biaya variabel. Garis Salah. merah. Dia Garis merah ini apa? biaya tetap. Ya harusnya dia fixed cost. Dan dia juga nggak menunjukkan garis yang 20 ya kan? Ya. Yang 4, jumlah itu terjual dari 10.000 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian dengan biaya total sebesar 120. Kira-kira benar apa enggak konsep BEP? Salah. Salah ya? Salah. Kurang tepat. Karena kan kalau misal nih kan dihadapkan oleh soal kayak gini, dibilang kurva. Pernyataan terhadap gambar di atas, berarti pernyataan tentang kurva ini. Sementara kerugian itu kita nggak bisa nilai dari si kurva BEP. Ya kan? Jadi kurang tepat dikatakan opsi yang nomor 4 ini. Yang nomor 5, titik impas itu terjadi pada saat penjualan 10.000 unit dengan biaya variabel 20 dan biaya tetap sebesar 100.000. Benar nggak? Ini titiknya nih. 1.000. Benar kan? Iya, Bu. Dari mana kita bisa tahu biaya variabelnya 20.000? Kenapa biaya variabelnya bisa 20.000, Kak? Kenapa biaya tetapnya itu 100.000? Kayak nih, titik fixed cost itu kan ada di 100.000. Tapi ketika dia di BEP ini dia jadi 120. Artinya apa? Ditambah. Berarti biaya variabelnya itu 20. Nah, gitu dia. Dan yang nomor 6, jumlah yang terjual di bawah 00 unit. Nah, ini apa lagi nih? Masa 00? Nggak ada kan? Berarti yang diketahui itu apa aja? 1 dan 2. 1, 2 dan apa nih? 1, 2 dan 5. Ya kan? Iya, 1, 2 dan 5 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ada yang ingin ditanyakan tentang BEP ini? Ini udah 9:23 nggak terasa ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini ke soal nomor 3. Ini soal bahasa Inggris nih. Pay attention to the following statement. 1, setting goals. 2, determine the location. 3, provide work motivation. 4, provide alternative. 5, share work. 6, make a goal plan. Based on description above, the things are included in the objective of planning management function.
are described by the number of. Kira-kira soal nomor 3 ini tentang apa nih? Dia bahasa Inggris. Rencana manajemen, fungsi perencanaan manajemen. Ya, ada di manajemen. Artinya ini adalah tentang manajemen, ya kan? Iya, Bu. Manajemen itu apa? Keuangan, enggak lah. Oke, ini kan kita udah tahu nih. Berarti soal nomor 3 ini dia tentang manajemen. Manajemen itu apa? Ya. Fungsi Apa tuh perencanaan. manajemen? Apa Fungsi yang dikatakan perencanaan. sebagai manajemen? Fungsi perencanaan. Ya, itu kan Manage. perencanaan itu salah satu fungsi dari manajemen. Sebelum kita masuk Ya. ke fungsi dari manajemen, pengertian dari manajemen itu sendiri apa? Oke, ini Proses ada Habib. pemerintahan. Manage, Habib lagi yang menjawab nih. manage itu tangan. Manajemen itu, lupa pula aku manajemen, Bu. Nah, ini ada di belakang sama Habib nih. Ini, Bu. Proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian yang agar bisa mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan. Kalau kita gambarkan atau kita bilang konsepnya nih, manajemen itu, kalau gampangnya itu kita bilang kayak gini. Jadi di suatu perusahaan itu kan dia ada banyak manusia kan. Nah, banyak manusia-manusia ataupun sumber daya manusia. Bagaimana si manusia-manusia di dalam suatu ruang lingkup perusahaan ataupun perusahaan itu, dia itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh satu perusahaan. Itu dikatakan sebagai manajemen. Jadi seperti pencapaian tujuan yang dilakukan dengan menggunakan kegiatan orang lain ataupun kegiatan manusia yang terdiri dari tindakan-tindakan yang seperti dikatakan oleh si Habib ini tadi, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Jadi manajemen adalah pencapaian tujuan menggunakan orang lain. Pencapaian tujuan Menggunakan orang lain. orang lain itu ataupun SDM. Nah, dengan melalui tindakan-tindakan, yang pertama itu ada namanya itu planning. Planning itu apa? Perencanaan. Habis itu ada organizing, Pengorganisasian. pengorganisasian. Ada actuating. Apa tuh? Penggerakan. Habis itu ada controlling. Kendali. Ya? Pengendalian. Jadi manajemen ini pada dasarnya itu bagaimana kita itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dengan cara-cara ataupun tindakan-tindakan. Yang pertama itu perencanaan, ada planning, dan ada organizing, pengorganisasian. Udah dan di organisasi baru dia digerakkan ataupun dijalankan perencanaan yang udah terjadi ini. Baru ada dia pengendalian, dikendalikan. Apakah sudah berjalan dengan sesuai yang diinginkan apa enggak. Jadi fungsi manajemen itu kalau kita ringkas itu dia ada 3. Kalau kakak bisa kakak ringkasnya itu menjadi 3 dia secara umum, yaitu ada perencanaan, ada pengorganisasian, dan ada pengarahan. Pengarahan itu kalau dalam bahasa Inggris apa? Directing kan? Ya. Penting juga nih kita tahu bahasa Inggrisnya apa, karena kan nggak tahu soal apa. Nah, perencanaan itu lebih kepada what to do. Apa yang akan kita lakukan dengan sumber-sumber produktif yang kita miliki? Apa yang akan kita lakukan? Nah, ada sumber-sumber produktif yang kita miliki. Kira-kira di perusahaan itu kita mau ngapain? Tujuan yang ingin kita capai itu apa? Nah, itu dikatakan sebagai perencanaan. Terus cara kita mencapai tujuan itu gimana? Terus rencana kita untuk bisa mencapai tujuan itu gimana? Dan alternatifnya kalau misalnya rencana itu gagal. Nah, itu dikatakan sebagai perencanaan. Dan kira-kira tindakan apa yang tepat atau yang cocok gitu untuk menjalankan suatu si usaha ini tadi. Itu dikatakan sebagai perencanaan. Yang di what to do ini, itu ada kegiatan 5W1H. Apa tuh 5W1H? Ada siapa, apa, bagaimana, siapa, kapan, kenapa, di mana, gitu kan? Dan bagaimana. Dan bagaimana. Itu dikatakan 5W1H. Jadi kita tentuin tuh, barang apa yang mau kita hasilkan. Gimana kita hasilin barang tuh? Terus kepada siapa barang itu kita tujukan? Misalnya kayak orang yang jual kosmetik. Siapa target orang ini untuk menjual kosmetik tuh? Apakah anak-anak? Anak? Apa ada juga makeup anak-anaknya, misalnya remaja ataupun orang tua atau gimana gitu. Dan kapan akan dimulai? Gimana? Nah, itu dikatakan sebagai perencanaan. Setelah dibuat suatu rencana, itu ada namanya pengorganisasian. Organisasi itu apa?
Kumpulan. Kayak kumpulan itu ya, membagi kegiatan besar itu menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Nah, jadi kan tadi di suatu perusahaan itu kan, ya kan? Itu kan isinya banyak sekali manusia nih, banyak sekali manusianya. Nah, banyak kali manusia ini, kemudian dia akan dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang dengan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dia ada tupoksi kerjanya masing-masing. Nah, dibagi dia nih dalam kelompok-kelompok kecil. Yang fungsinya itu apa? Itu dia biar mengatur sumber daya manusia itu, biar secara terstruktur lah. Dan ketika dibagikan kelompok-kelompok kecil itu ditentukan, mereka tuh tugasnya ngapain aja. Terus yang kerjain itu siapa-siapa aja. Ini si A dia kerjain apa, dia kerjain apa. Yang bertanggung jawab atas A, B, dan C itu siapa? Itu dikatakan sebagai pengorganisasian. Jadi dari manusia yang banyak di suatu perusahaan itu kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhan ataupun tanggung jawab masing-masing. Bentar, saya mau dulu. Ini kalau ada yang saya unmute, nanti dihidupin lagi aja. Ya kan, jadi udah dirancanakan, terus sudah kita kelompok-kelompokkan orangnya dengan tugas mereka masing-masing. Nanti di suatu perusahaan tuh, kalau kayak masuk tuh kan ada kayak bidang apa aja tuh. Misalnya kayak ada bidang SDM kan, kayak HR. Itu pun ada di bagian pemasaran. Itu dikatakan pengorganisasian, diorganisasikan. Dan ada pengarahan ataupun directing. Jadi itu dia diusahakan gimana agar tercapainya tujuan tersebut setelah pengorganisasian. Jadi dia diarahkan si masyarakatnya tuh. Si sumber daya manusia yang terdapat pada organisasi tersebut. Nah, nomor 3, coba nih perhatikan beberapa statement di bawah ini. Yang nomor 1, setting goals. Itu artinya apa? Menentukan kayak tujuan gitu kan? Maksudnya apa? Perencanaan. Kalau determine the location, Perencanaan. kasih tahu di mana tempatnya. Di mana tempat mau kita berproduksi itu. Nah, itu masanya kemana? Ke perencanaan ya kan? Iya. Ini bagian dari what to do. Kita mau ngapain? Ada 5W. Pelaksanaan, determine. Dan ada provide work motivation. Itu artinya kita menyediakan motivasi kerja. Itu masanya kemana? Lebih masuk kepada pengarahan ya kan? Ya. Kenapa? Nah, yang nomor 4, menyediakan alternatif. Alternatif ini adalah Nah, provide alternatif ini maksudnya ke dalam apa? Masuk juga ke dalam perencanaan. Ya kan? Jadi masuk ke dalam perencanaan juga nih. Kan ide-ide dia alternatif. Share work ini apa? Maksudnya ke dalam organizing. Pekerjaan. Berbagi pekerjaan. Jadi kayak kita bagi-bagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Make a goal plan. Itu maksudnya ke dalam perencanaan. Ini soalnya berdasarkan dari deskripsi di atas ini, yang termasuk ke dalam planning manajemen fungsi, yang termasuk dari planning ataupun perencanaan itu terdeskripsikan pada 1, 2, 4. 6, ya kan? Ya. 1, 2, 4, 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Jelas nggak nih yang soal nomor 3? Perencanaan manajemen ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini gitu aja. Pertama kan dia direncanakan dulu gimana prosesnya, ya kan kayak kedua gitu. Nah, itu kita organisasikan. Udah diorganisasikan, dari kelompok-kelompok kan, habis itu kita jalankan si usaha itu. Setelah itu ada dia pengarahan. Baru nanti dia ada pengendalian atau kontroli. Plan. Oke. Berarti kalau nomor 3 udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 4. Udah bisa? Bisa. Oh nih. Saya. Wow. Soal nomor 4. Ini ada teori absolute advantage. Iya, Adam Smith. Ini masuk ke dalam teori perdagangan internasional. Jadi teori perdagangan internasional ini tergolong sering saya lihat soalnya itu. Hampir selalu ada. Jadi tolong ini disimak dengan baik ya. Teori perdagangan internasional.
Ini kita baca dulu nih soalnya. Perhatikan data hipotesis pada tabel berikut. Tinggal pula Si Indonesia dia menghasilkan 6 kilogram kopi, kemudian dia menghasilkan 3 kain. Malaysia itu 2 kilogram kopi dan 4 meter kain. Berdasarkan teori absolute advantage oleh Adam Smith, gain from trade yang diperoleh kedua negara tersebut adalah gain itu apa? Keuntungannya kan? Keuntungan yang didapat dari melakukan suatu transaksi ataupun trading itu apa? Dagangan. Kita masuk dulu nih ke teori. Absolut. Ya, teori absolut itu apa? Teori perdagangan internasional, ya kan? Ya. Teori perdagangan internasional itu ada 2. Teori absolut dan teori Apa? Satu lagi. mutlak. Teori. Dari David Ricardo. Apa? Ya benar. teori? Ada dari David Ricardo apa tuh? Kooperatif. Nah, jadi teori perdagangan internasional itu dia terbagi menjadi 2. Ada teori Keunggulan mutlak dan komparatif. Ya. Ada keunggulan mutlak dan ada Komparatif. keunggulan komparatif. Ya kan? Keunggulan mutlak ini dia dicetuskan oleh Adam Adam Smith. Smith. Sementara kalau keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Kita bahas satu-satu dulu nih. Yang dari si Adam Smith dulu nih. Si Adam Smith ini dia mengatakan perdagangan internasional itu baru dapat terjadi kalau misalnya si negara itu dia memiliki keunggulan mutlak. Jadi kalau negara-negara itu nggak punya keunggulan mutlak, mereka nggak bisa melakukan perdagangan internasional. Kata si Adam Smith. Nah, yang dikatakan keunggulan mutlak itu apa? Suatu negara itu dia mampu menghasilkan lebih banyak output dibandingkan negara lain dengan jumlah SDA yang relatif itu sama. Jadi, dibilang di Adam Smith ini dibilang perdagangan baru dapat terjadi apabila ada absolute advantage ini. Nah, yang dikatakan keunggulan mutlak itu adalah negara itu dia bisa menghasilkan output lebih banyak. Nah, mampu produksi output lebih banyak. Jadi gini, misalnya kayak Indonesia itu dia kan lebih kepada kayak sumber-sumber alam yang banyak gitu kan, misalnya kayak beras ataupun cengkeh, ya kan rempah-rempah. Nah, Indonesia itu mampu menghasilkan rempah-rempah lebih banyak daripada Jepang. Tetapi Jepang mampu menghasilkan mobil lebih banyak daripada Indonesia. Iya. Itu dikatakan sebagai keunggulan absolut. Nah, keunggulan mutlak. Lebih ke teknologi. Ya, benar. Jepang itu dia lebih ke teknologi. Yang artinya itu apa? Keunggulan mutlak di Indonesia itu ada di rempah-rempahnya. Keunggulan mutlak si Jepang tuh ada di teknologinya. Sehingga kedua negara itu dia akan kaya sumber daya alam. Benar, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Jadi dua negara ini dia melakukan transaksi perdagangan internasional karena masing-masing negara itu dia punya keunggulan masing-masing. Itu yang dikatakan si Adam Smith. Mereka baru bisa melakukan transaksi kalau misalnya ada keuntungan dari masing-masing negara. Kalau si David Ricardo itu gimana dia mengatakan teorinya? Keunggulan komparatif. Si David Ricardo ini bilang, jadi kan duluan keluar teori Adam Smith ini daripada si David Ricardo. Jadi David Ricardo ini bilang dia, nggak apa-apa, nggak ada keunggulan mutlak. Tetap bisa kok negara itu dia akan melakukan perdagangan internasional. Jadi nggak mesti Indonesia tuh unggul di cengkeh dan Jepang tuh unggul di mobil baru bisa melakukan transaksi. Itu kata si David Ricardo, keunggulan komparatif. Yang artinya perdagangan itu dapat dilakukan negara. Ya. Keunggulan yang diperoleh suatu negara karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Ya, dia lebih murah dan ada namanya itu biaya opportunity cost. Iya. Dan ada opportunity cost. Jadi selama si negara lain itu mampu menghasilkan barang lebih murah, misalnya kayak Cina, itu tak bisa melakukan transaksi kita dengan Cina. Karena kita juga punya barang yang Cina jual, tapi Cina bisa menjual barang itu dengan lebih murah. Tetap jadi kan perdagangan internasional. Nah, gitu. Dan adanya opportunity cost. Opportunity cost itu apa? Biaya peluang. Iya, biaya peluang. Biaya peluang seperti apa di dalam keunggulan komparatif? Kalau kita bilang biaya peluang itu kan adalah
pengorbanan, ya kan? Iya. Kesempatan terbaik yang hilang ketika kita memilih suatu alternatif. Itu dikatakan sebagai biaya peluang. Bisa kayak kalian hari ini memilih belajar di kelas ini, nah berarti kalian kan merelakan kesempatan kan untuk bisa makan, jajan, ataupun belajar di tempat yang lain, ya kan? Itu dikatakan sebagai pengorbanan, kesempatan terbaik yang hilang. Lalu, opportunity cost di dalam teori keunggulan komparatif ini seperti apa? Yang diperoleh. Kalau contohnya itu bisa gini ya, contoh satu negara kan. Misalnya kayak si Thailand itu dia bisa menghasilkan, gini lah kita bilang, kayak si Malaysia nih. Malaysia, kalau pertama nih kita masuk dulu nih, keunggulan mutlak antara Indonesia dan Malaysia. Ini kita balik lagi nih, teori Adam Smith. Keunggulan mutlak yang dimiliki oleh Indonesia tuh kopi, ya kan? Kopi dibandingkan dengan kain, Indonesia tuh mampu lebih menghasilkan kopi lebih banyak daripada kain. Sementara kalau Malaysia keunggulan mutlaknya itu ada di kain. Sementara kok di keunggulan komparatif itu bisa dikatakan bisa gini. Indonesia dia dengan sumber daya yang ada hanya bisa menghasilkan kopi sebesar 6 kg dan kain 3 meter. Indonesia ini dia bisa memutuskan untuk bekerja sama dengan Malaysia dengan tujuan apa? Dia itu akan meminta kain dari Malaysia dan dia nggak produksi kain lagi. Kenapa kayak itu? Dia mau fokusin untuk menghasilkan kopi. Yang artinya kan ada biaya peluang. Yang dia korbankan itu adalah kain, ya kan? Karena menurut dia lebih bagus aku tuh fokus menghasilkan kopi biar aku jadi penghasil kopi terbaik sedunia. Bisa kayak gitu. Nah, itulah dikatakan sebagai opportunity cost. Jadi dia bisa aja nih memutuskan untuk fokus memproduksi kopi dan dia merelakan si kain. Dengan dia melakukan impor, gitulah supaya dia menghasilkan kopi jauh lebih baik. Berarti kan transaksi itu dilakukan bukan karena keunggulan mutlak kan, ya kan? Tapi gara-gara adanya suatu opportunity cost. Iya, biaya peluang. Bisa dipahami nggak maksudnya gimana? Paham. Atau kalau misalnya contoh sehari-hari itu kayak gini, ada suatu kayak notaris yang sangat hebat lah kita bilang. Notaris itu sangat tersohor, sangat terkenal. Nah, si notaris ini dia tuh punya penghasilan 2 juta per jamnya atau setiap pertemuan itu banyak sekali uangnya. Nah, jadi kan dia kalau notaris dia harus ada mendata dan mencatat. Dan dia memutuskan daripada aku tuh mendata dan mencatat, mendingan aku tuh sewain aja orang untuk mengerjakan mendata dan mencatat yang aku punya ini. Jadi daripada aku habiskan waktu aku untuk menulis, mengetik, ataupun mencatat itu, aku mendingan bertemu dengan klien lain. Gitu kata si notaris itu. Artinya dia kan ada biaya peluang kan? Dia merelakan waktu dia untuk kesempatan dia untuk mengetik sendiri. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ngapain dia sewa orang, dia bisa kok sendiri, tapi dia mau memaksimalkan ketemu dengan klien lain. Itu dikatakan sebagai opportunity cost. Itu lakukan biaya peluang. Nah, itu dia kalau dalam contoh sehari-harinya. Kalau contoh dalam negara tuh kayak gitu. Dia nggak mesti ada keunggulan mutlak. Kalau memang misal Indonesia mau melakukan spesialisasi di kopi saja, dan sisanya kain itu mau dia melakukan perdagangan dengan Malaysia, ya bisa-bisa aja. Jawabannya C kayaknya. Memang jawabannya C. Oke, sebelum kita masuk ke opsi nih, kan dia tentang keunggulan mutlak kan? Iya. Untuk apa sih ada tabel ini? Untuk membandingkan. Ya, sebagai perbandingan. Yang artinya itu apa? 1 kilogram kopi yang dihasilkan Indonesia itu sama dengan 0,5 meter kain. Kenapa? Kan dia 6:3 ya kan? Iya. Yang artinya apa? Ketika Indonesia dia menghasilkan 1 kilogram kopi, kain yang terhasilkan tuh hanya 0,5. Tapi kalau misalnya 1 meter kain itu sama dengan berapa? 2 kilogram kopi. Karena 3:6. 3:6. Ya kan? Ya. Begitu juga dengan yang Malaysia. 1 kilogram kopi yang Malaysia hasilkan hanya mampu menghasilkan 2 meter kain. Nah, karena dia 2:4, ya kan? Dan ini 1 meter kain, dia bisa menghasilkan berapa banyak? 0,5 kopi. Nah, gitu. Kalau ada 4:2. Itulah perhitungan cara kita menghitung. Kenapa dia ada dikasih data tabel kayak gini? Itu fungsinya supaya kita bisa menghitung si keunggulan mutlaknya. Dan kan kita dapat nih. Berarti kalau Indonesia dengan 1 kilogram kopi itu sisa sumber daya yang bisa menghasilkan kain itu cuma menghasilkan 0,5 meter kain.
Ya kan, yang artinya Indonesia kan dia menghasilkan 1 kilogram kopi kan? Iya. Dan 0,5 kain. Sementara Malaysia itu dia 1 kilogram kopi Dan 0, dan 2 meter kain ya kan? ya 2 meter kain. Yang artinya kalau misalnya Indonesia kasih kopi ke Malaysia sebagai pertukaran, Indonesia itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 kain. Ya kan? Iya. Kan keunggulan absolut Indonesia itu kopi. Berarti keuntungannya itu pasti kain, ya kan? Jadi ketika dia melakukan transaksi si kopi, berarti Indonesia bakal mendapatkan 1,5 meter kain keuntungannya. Ini dari mana dapat 1,5? Dari selisih antara 0,5 dan 2. Kita kurangi 2 kurang 0,5 berapa? 2, kurang Jawabannya adalah 1. Jawabannya 1,5 meter kain. Yang artinya keuntungan Indonesia dalam melakukan perdagangan itu adalah 1,5 meter kain. Kalau seandainya Malaysia keuntungannya gimana? Karena Malaysia ada untungnya di kain kan? Ya Iya. kan? Misalnya dia keunggulannya itu di kain. Berarti keuntungan Malaysia itu ada di kopi. Kopi. Itu juga ada 1,5 Ya. meter. 1 meter sih? Kilogram kopi. Mana nih? 1,5 kilogram kopi. Dapatnya juga dari situ. Tadi kan? 2 kurang 0,5. Ya. Berarti ini Malaysia. Ini Indonesia. Jadi melakukan transaksi ini, diketahuilah kalau misalnya keuntungan Indonesia melakukan transaksi itu, dia dapat 1,5 meter kain. Malaysia dia dapat 1,5 kilogram kopi. Kenapa 1, bisa gini kan nih? Kita langsung bahas aja nih yang opsinya nih. A, B, C, dan D. Ya kan? Dibilang di sini, Indonesia memperoleh keuntungan perdagangan sebesar 1,5 meter kain. Sedangkan Malaysia. Nah, sedangkan Malaysia memperoleh keuntungan perdagangan sebesar 1,5 kilogram kopi. Betul apa enggak? Betul. Betul kan? Betul, Bu. Betul. Betul. Betul kan? Iya. Kan si Indonesia nih, dia kan unggulnya itu ada di kopi. Jadi untungnya itu dia ada di kain. Jangan sampai ketukar. Kenapa bisa ketukar? Lihat nih yang opsi B. Indonesia memperoleh keuntungan perdagangan sebesar 1,5 kilogram kopi. Malaysia dapat keuntungan perdagangan 1,5 meter kain. Salah. Kalau misal kalian silap, itu kan bisa jawab yang D kan? Karena kan sama-sama aja nih. Yang membedakan itu adalah keuntungan Indonesia itu ada di kopi. Malaysia keuntungannya ada di kain. Kan salah. Kan mereka udah unggul duluan di kopi. Kayak Indonesia unggul di kopi. Ngapain dia ada keuntungan di kopi lagi? Ya kan? Keuntungannya tuh ada di kain. Jadi jangan sampai silap dalam menjawab tuh. C. Malaysia memperoleh keuntungan perdagangan sebesar 2 kg kopi. Berarti udah jelas salah kan? Nominalnya aja udah salah. Udah 2 kg 2 meter. Kan? Yang Malaysia, yang opsi D juga gitu. setengah kilogram dan setengah meter kain. Oke. Ini udah 9.45. Jadwal kita selesai jam 9.47. Jadwal selesai kita tuh ada di 9.45. Kami kali jadi Kak. Kami masuk balik nanti. Berarti ini kita istirahat dulu kan 15 menit kan? Iya. Nah. Dengan udah berakhir waktu kita akan istirahat 15 menit dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi ya. Oke, dengan ini kakak tutup untuk sesi kali ini.